beban PJ seorang PJ itu kan berat. Ya. Dalam 1 tahun pertama bebannya yang pertama ini langsung dari Pak Presiden kan tugasnya, stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kita masih lanjutkan obrolan kita seputar penjabat Gubernur Banten. Di studio Bagus Podcast sudah hadir. Ini menarik. Susah sekali nyari waktu beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ojat. Waalaikumsalam Bang Saprol. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini mantan juru bicara Pak Al-Muqtabar. Kita akan ngobrol banyak sekaligus mengkonfirmasi hal-hal terbaru. Kenapa kita undang hari ini? Karena hari ini 12 April, sementara Pak PJ Gubernur tepat 1 tahun menjadi PJ Gubernur Banten pada 12 Mei 2023 atau setelah Lebaran. Kang Ojat, Siap. macet nggak? Alhamdulillah sih Pak Saprol. Sehat ya tapi ya. Alhamdulillah. Karena 2 jam lagi ke buka puasa biasanya di jalan macet. Alhamdulillah tadi lancar. Lancar ya? Mudah-mudahan selanjutnya terus lancar Pak Saprol. Amin. Tapi nggak nyasar ya ke studio? Ya tadi itu aja kendala titik aja, tapi sudah sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kan sudah nyampe. Yang penting sudah nyampe. Baik, Kang Ojat, ini menarik. Karena hari ini berarti tepat 11 bulan Pak Al-Muqtabar menjadi pemimpin transisi di Provinsi Banten. Banyak pro kontra, banyak yang menolak, banyak yang mendukung. Nah, kami menyisir, mencari siapa pendukung Pak Al-Muqtabar. Akhirnya ketemulah nama Abang. Kebetulan juga pernah menjadi juru bicara Pak Al-Muqtabar. Kapan itu Bang jadi juru bicara Pak Al-Muqtabar? Jadi ketika peristiwa Pak Al-Muqtabar ada permasalahan terkait masalah sekdanya ya. Saya rasa kalau kita bahas lagi kurang enak kali. Takutnya ada pihak-pihak yang masih kurang menerima masalah. Berarti itu. tahun kemarin. Saya begitu ketika Pak Al-Muqtabar menjadi sekda definitif yang nonaktif, kemudian sempat ada melakukan gugatan. Pak Al-Muqtabar pernah meminta saya untuk menjadi ya semacam jubirnya beliau. Karena waktu itu kan beliau dengan kesibukannya lah mungkin ya, makanya meminta itu. Dan setelah kembali menjadi sekda definitif, dikembalikan posisinya, saya merasa tugas saya sudah selesai Pak Saprol. Jadi setelah itu langsung saya mengajukan pengunduran diri. Saya tidak ingin ada 2 jubir lah atau apalah, nanti malah menjadi tidak produktif buat beliau. Begitu mungkin ya. Tapi sampai hari ini komunikasi dengan beliau sangat lancar Bang. Saya ini mungkin orang yang mungkin alhamdulillah di satu sisi saya masuk dalam mungkin ya. Ini kan mungkin salah satu sejarah Banten mungkin ya nantinya. Kalau saya nggak kegeeran nih ceritanya. Karena ini kan ketika itu terjadi pun kalau menurut sepemahaman saya, satu-satunya sekda di Indonesia yang kemudian berani menggugat gubernurnya adalah di Banten. Kalau setahu saya, mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya. Nah kemudian yang kedua menjadi mungkin bukan beban ya, ya semacam ini kan menjadi dua sisi yang menurut saya agak berat gitu posisinya. Ketika beliau dipercaya oleh Pak Presiden Jokowi menjadi penjabat Gubernur Provinsi Banten dan satu-satunya sekda sepengalaman saya di Indonesia yang kemudian diangkat menjadi penjabat gubernur, labeling saya sebagai mantan jubirnya itu sampai sekarang masih melekat. Itu yang susah buat saya lepas. Karena jubirnya satu-satunya. Kalau ada 2 sih ada orang bisa melupakan. Karena nggak ada lagi, maka Kang Ojat menjadi familiar sebagai mantan juru bicara. Tapi yang akan kita fokuskan Kang Ojat, ini menarik. Kami minggu kemarin ngundang Kang Uday. Siap. Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Pasca DPRD Banten
mengusulkan 3 nama ke Kemendagri sebagai calon PJ Gubernur periode kedua atau tahun kedua, di mana Pak Al-Mukhtabar masuk di sana. Dan yang menarik juga bagi kami ketika ada pemberitaan atau ada gerakan yang sekiranya agak kritik tajam pada Pak Al-Mukhtabar, abang ada di garda terdepan. Ada kritikan sedikit ke Pemprov Banten, abang jadi garda terdepan, sebar rilis, ngasih meluruskan klarifikasi dan yang lain-lain. Ini sepengetahuan Pak Al-Mukhtabar atau inisiatif dari abang nih bang? Jadi mungkin saya sedikit koreksi mungkin ya Bang Saprol. Jadi izin, saya juga kan bukan tidak mengkritik Pemprov Banten. Ya. Saya juga orang yang mengkritik Pak Al-Mukhtabar terkait khususnya ketika itu menjadi khususnya permasalahan yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten, Pak Trenggono. Jadi saya tidak sepenuhnya juga selama memang ada dugaan pelanggaran apapun itu ya, entah administratif apalagi lebih dari itu, tentunya saya wajib mengingatkan. Dan semua tentunya basisnya yang kita dasarkan pada aturan mainnya. Ya. Artinya aturan perundang-undangannya yang harus kita jadikan satu pedoman. Tapi fokus di bab Pak PJ Gubernur Al-Mukhtabar diperpanjang atau tidak, abang itu mati-matian ingin Pak Al-Mukhtabar diperpanjang. Jadi gini, memang saya melihat sampai saat ini Pak Al-Mukhtabar, kenapa sih dulu juga saya pernah ketika beliau ada permasalahan itu saya membela, karena menurut saya sampai sekarang Pak Al tuh on the track dengan aturannya. Aturan main yang dipakai gitu posisinya. Jadi bukan masalah suka tidak suka, like and dislike, atau bahkan ada tudingan terkait politik balas dendam atau apa. Yuk kita coba ya, saya sedikit bahas satu-satu nih. Kalau disebut politik balas dendam, kita lihat ketika apakah sampai sekarang quote and quote para PNS yang dulu eselon 2 ya maksud saya, yang dulu pernah memeriksa beliau, dimutasi nggak sama beliau? Selama hampir 1 tahun kan, artinya 11 bulan ini sepemahaman saya tidak ada yang dilakukan mutasi dari jabatan definitifnya. Kalau isu pelantikan roda dan mutasinya selalu ada tiap bulan bang. Setahu saya ada terus isu itu kan muncul, tapi kan sampai sekarang tidak ada kan eksekusi. Gitu loh. Itu yang saya harus luruskan mungkin ya. Jadi kalau terkait politik balas dendam tidak ada kalau menurut saya. Kemudian terkait dengan tudingan one man show gitu ya. One man show gitu. Jadi gini. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang tersinggung nih. Saya soalnya nggak enak bukanya. Ini udah keterbukaan informasi. Biar ada keterbukaan informasi yang seimbang ya. Jadi gini, terkadang Pak Al-Mukhtabar itu kan mungkin karena latar belakangnya Widya Iswara menjadi ketika disodorkan suatu dokumen oleh suatu OPD lah, saya nggak usah sebut OPD mana, ya mungkin Pak Al-Mukhtabar tuh sering nanya, ini kenapa begini, kenapa nggak begitu? Kenapa dasarnya ini, kenapa bukan dasarnya itu, dan semuanya. Terkadang hal teknis itu para kepala OPD itu terkadang tidak menguasai bang, gitu loh. Maka terkadang beliau langsung ke eselon 3-nya, itu pun sebenarnya terkadang karena Pak kalau gitu nanti coba saya panggil eselon 3-nya yang lebih teknis. Si kepala OPD bilang begitu. Nah akhirnya banyak yang terjadi baik Pak Al maupun Pak PJ Sekda saat itu sering ke eselon 3-nya langsung menghubungi. Jadi terkadang kalau masalah kendala teknis, karena daripada buang waktu menghubungi kepala OPD-nya dan ternyata kepala OPD-nya tidak bisa menjelaskan posisi yang mungkin sedetail apa yang dijelaskan oleh eselon 3-nya, maka terkadang beliau-beliau itu motong kompas Bang Saprol. Itu problemnya Kang gitu Ojat. Makanya kenapa mestinya Pak PJ Gubernur punya juru bicara. Hal-hal yang seperti ini bisa dihindari mestinya. Nah, kan hanya Kang Ojat yang tahu, publik nggak tahu, kami para wartawan juga nggak tahu, bang. Nah, jadi gitu posisi yang saya ketahui seperti itu. Nah, kemudian terkadang juga begini, Bang Saprol kan coba beban seorang PJ itu kan berat. Dalam 1 tahun pertama bebannya yang pertama ini langsung dari Pak Presiden kan tugasnya.
stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Gitu kan posisinya. Kemudian tugas yang kedua penekanan inflasi. Pengendalian pengendalian angka inflasi. Ketiga, ekstrim sebentar biar utuh dulu nih. Artinya maksud saya gini. Kalau umpamanya dengan posisi tidak gerak cepat, ya, kalau masalah teknis harus umpamanya beliau tidak bisa melakukan sendiri. Nah, mungkin inilah yang oleh teman-teman menyatakan one man show gitu loh, Pak. Padahal beliau inginnya adalah yuk sama-sama sebenarnya kita bekerja, tapi tolong bisa nggak ngikutin irama dan pola yang memang mungkin pemikiran beliau udah nyampe ke sana gitu loh. Iya. Maksud Saprol tadi yang Abang sampaikan itu, apakah cukup itu menjadi alasan agar Pak Al Muktabar diperpanjang jabatannya? Oh, gitu, gini. Kalau masalah terkait diperpanjang atau tidak, tentunya kita juga sekali lagi basisnya data. Ya. Basisnya data, dan yuk kita coba lihat ya 11 bulan apa sih yang telah dilakukan. Ya. Kita yang terbaru tentunya WTP. Ya, itu Banten dapat WTP. Ya, Banten masih dapat predikat WTP. Kemudian tapi kan setengahnya masih zaman Pak Wahidin Halim dan Pak Andika itu, Bang. Betul. Tapi kan ketika itu juga jangan lupa ketua TAPD-nya kan Pak Muktabar. Ya. Iya kan? Ketua TAPD yang pernah dipecat juga beliau, Bang. Nah, justru itu. Makanya maksud saya artinya sebenarnya walaupun itu kan tapi WTP dengan penekanan tertentu kan gitu kan. Ya, tapi oke lah apapun namanya, artinya selama 7 bulan, ya kan? 7 bulan, nah dari bulan Mei sampai bulan 12 kan beliau bisa menjaga itu posisinya. Walaupun ya tentunya dengan APBD yang seperti itu posisinya. Tapi Saprol ingin tariknya bukan ke sana, Bang. Justru ingin Abang sebagai orang dekat Pak Al Muktabar nih, juga mantan juru bicara, gimana cara meyakinkan publik bahwa Pak Al Muktabar pantas untuk menjabat tahun kedua sebagai PJ Gubernur gitu kan? Gini, sekarang kalau kita lihat dari sisi pembangunannya ya, sekolah-sekolah yang kemarin-kemarin, walaupun sekali lagi ini namanya pembangunan tentunya tidak lepas dari yang sebelumnya. USB kan baru bisa diselesaikan setelah Pak Wahidin tidak menjabat lagi, periodisasinya habis. Ketika itu kan baru mulai pembangunannya. Dan alhamdulillah tahun 2002 kemarin semuanya selesai. Gitu loh. Itu buat bentuk USB-nya. Konkretnya itu. Gitu. Kemudian yang kedua, data yang lain yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung memang kita mungkin tidak menikmati langsung. Tapi harga telur umpamanya nih, kalau kita bicara inflasinya, harga telur di saat bulan puasa gini masih kisarannya sekitar 25.000 itu luar biasa menurut saya. Tapi kan hal-hal yang begitu, misalnya Pak Sugeng yang dilantik jadi PJ Gubernur nampaknya juga bisa Bang melakukannya. Nah, bahkan Abang sendiri kalaupun jadi PJ Gubernur belum gini loh. Inflasi itu belum tentu mudah kita lakukan, Pak Saprol. Kontrol harga yang luar biasa itu kalau si supply and demand-nya kita nggak bisa tahu, repot. Berarti emang Banten butuh Pak Al Muktabar untuk melanjutkan jabatannya. Gini, maksud saya gini. Selama memang tidak ada permasalahan yang signifikan. Yang signifikan itu contoh, ada nggak sih kasus korupsi yang mencuat luar biasa yang melibatkan beliau? Itu satu ya. Kemudian yang Abang mau bilang Pak Al Muktabar bersih kan gitu. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi, mohon maaf, proses tender saat ini kan boleh dibilang terbuka. Yang justru sebenarnya itu menjadi bumerang buat Pak Al sendiri. Yang konon kan begitu, gitu loh. Kedua, Pak Al nggak main proyek. Ya, gitu. Nah kemudian yang ketiga, kalau dari sisi makronya, makroekonomi apa yang saya sebutkan berdasarkan data itu kan semua mendapatkan apresiasi. Gitu loh. Nah, cuma sekarang permasalahannya tentunya kan masyarakat butuh langkah konkret, butuh bukti konkret apa sih yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, kan itu masalahnya. Gitu loh. Makanya kan saya bilang, lalu bagaimana kalau orang belum di tengah hiruk pikuk setahun, Bang Saprol tahu sendiri. Iya kan? Kita ya Pak Al Muktabar bekerja pun tetap aja ada yang bekerja segala macam, tapi kan semua tetap berjalan itu posisinya. Bahkan saya dituding melaporkan pihak-pihak yang katanya berseberangan, itu kan posisinya, gitu loh. Nanti mungkin kita dalam posisi berikutnya. Nah, yang selanjutnya, kalau menurut saya pribadi, maka itu ketika
ketika kita mengkritik jangan permasalahan personal gitu loh. Tapi kan cara orang mengkritik beda-beda gayanya, Bang. Nggak bisa juga kayak Abang semua. Gini, maksud cara saya gini. mengkritiknya. Saya rasakan para teman-teman itu juga kan bukan orang-orang yang sebenarnya tidak memahami itu. Tapi Abang kan juga akhirnya kena serangan juga, seolah-olah Abang yang membungkam. Tadi ada 3 yang menarik sahabat Bagus Podcast. Kenapa Pak Al-Muktabar layak dan pantas jadi PJ Gubernur versi Kang Ojat? Beliau bersih, tidak korupsi, beliau total dalam bekerja. Ini poin-poinnya. Yang problem ini yang ketiga nih Kang Ojat. Beliau masih dipersoalkan soal komunikasinya. Tokoh Banten kecewa, para aktivis kecewa. Apa komentar Kang Ojat sebagai orang yang hampir setiap hari komunikasi dengan beliau? Sebenarnya kalau disebut gaya komunikasinya yang kaku gitu ya, itu kan saya rasa bukan rahasia umum. Ketika beliau menjadi sekda pun demikian. Birokrat murni. Seorang birokrat seperti itu. Yang memang makanya saya pun sering memberi masukan kepada Pak Al-Muktabar. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau dengan sebutan kekakuan Bapak ini oleh masyarakat, coba diimbangi oleh PJ Sekdanya. Saya sudah memberikan solusi itu gitu loh, agar kekakuan yang ditudingkan itu bisa terimbangi gitu loh Bang Saprol. Ya, itu saya sampaikan juga ketika PJ Sekdanya Pak Trenggono. Oke, apa jawaban beliau, Bang? Ya, beliau bilang, style saya kan seperti ini Kang. Terus saya kurang bagaimana komunikatifnya. Udah bisa ditangkap Bang. Benar tadi Abang versinya tidak korupsi atau bersih, tidak main proyek. Dan bekerja total. Di 2 pertanyaan terakhir Kang Ojat. Ini Ramadan, Banten paling heboh soal pro kontra Pak Al-Muktabar diperpanjang atau tidak. Nampaknya beliau masuk kandidat diperpanjang lagi karena masuk 3 besar. Ada yang bilang, wah ini yang pesta, yang ngopi ini Kang Ojat. Bener nggak itu Bang? Kalau tudingan seperti itu saya rasa dari ketika Pak Al-Muktabar jadi pertama kali pun 12 Mei 2022 tudingan itu kan sudah ditujukan ke saya. Ya. Iya kan? Ya. Tapi mohon maaf, coba teman-teman cek, saya dapat apa sih? Oke. Gitu loh. Saya mungkin punya kesamaan pandangan mungkin ya dengan Pak Al, bahwa saya kan juga tidak harus ketika hal-hal yang menurut saya sesuai dengan aturan, masa sih kita harus kemudian harus juga mengkorek lebih jauh kesalahannya yang bersangkutan gitu loh posisinya. Dan menurut saya sampai saat ini tidak ada hal yang secara fatal ya maksud saya ditabrak aturannya. Tudingan terkait beberapa di PLT kan apa segala macam itu semua dokumennya siap dipertanggungjawabkan secara hukumnya. Gitu loh Mas Saprol. Kemudian ya saya juga mohon izin nih terhadap salah seorang pengkritik lah gitu yang akademisi itu yang dulu adalah tim kami posisinya. Sebenarnya kenapa sih sampai kemudian akhirnya berbalik gitu posisinya? Ya karena memang ada beberapa hal yang tidak diakomodir oleh Pak Al. Itu juga publik harus tahu loh Bang. Jadi artinya kami tidak pragmatis banget kok gitu loh posisinya. Gitu loh. Jadi saya terkadang enggan gitu mengucapkan hal ini ya, tapi mungkin daripada publik kenapa sih Bapak itu yang tadinya sejalan dengan saya gitu kan ya, seirama dari semenjak dulu kami sama-sama TA Pak Wahidin Halim. Paham. Di pertanyaan Pamungkas Saprol nih, sebagai orang yang kalau bicara Pak Al-Muktabar orang selalu menyebutnya Bang Ojat ring satunya. Ini puasa kita udah 20 hari. Siap. 10 hari terakhir. Udah buka puasa bersama belum dengan Pak Al-Muktabar Kang Ojat? Saya belum. Makin jauh harapan wartawan buka puasa dengan PJ Gubernur. Mantan juru bicaranya aja belum. Nah, jadi gini Bang. Saya kemarin mengusulkan setelah kegiatan rutinitasnya selesai. Artinya kan gini, saya bisa memaklumi ya posisinya. Bukan segala tindakan beliau saya bisa maklumin, bukan. Artinya gini. Ketika kemarin hiruk pikuk kan baru selesai. Ya. Gitu ya, Bang. Baru selesai itu. Kemudian minggu ini
di apa namanya disibukkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang memang itu kegiatan rutinitas beliau. Ya. Pelabuhan Merak dan semuanya. Nah, saya memang mengusulkan kepada beliau agar ada kesempatan untuk buka bersama. Bahkan bercanda kita padahal, Bang. Enggak, ini serius. Ada WA saya. Oke. Ada WA saya kepada beliau untuk mengundang juga para tokoh, para sepuh itu. Nah, itu maksudnya. Jadi, saya berharap ya ada semacam rekonsiliasi lah mungkin ya. Siap. Gitu loh. Jadi biar tidak juga dipandang bahwa ini kaku banget sih. Oke. Gitu loh. Jadi nah, itu ini yang ditunggu oleh wartawan beritanya. Paling terakhir nih, Kang Ojat. Dari 3 nama, Saprol tidak tahu, tapi ini harus disampaikan. Ada Pak Sugeng, ada Pak Al-Muktabar, ada Pak Agus. Seandainya bukan Pak Al yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, apa saya respon gini, Pak Ojat? kalau menurut saya selama memang itu dibuat dan ditentukan dan diputuskan melalui aturan perundang-undangan yang sah, ya kita harus dukung. Oke. Masalah nanti dalam perjalanannya memang harus perlu kita kritik, ya kita kritik, gitu loh Bang. Jadi saya juga tidak a priori, maaf banget dulu ada juga cap ke saya, semua apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya dianggap salah oleh Ojat, kan begitu. Ya. Padahal kita juga enggak kok, ada beberapa yang kita apresiasi. Oke. Gitu loh. Begitu juga yang sekarang. Saya mungkin orang pertama, mungkin Bang Saprol masih ingat ketika Pak Al dalam tanda petik susah sekali untuk apa ya, terkait Pak Trenggono lah itu posisinya. Yang kemudian timbul pro kontra juga segala macam. Saya kan orang pertama yang menyebutkan bahwa Pak Trenggono itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nanti kita ada sesi dengan Pak Trenggono. Karena durasi juga kita tidak boleh lebih dari 30 menit. Salam buat Pak Al-Muktabar, Kang Ojat. Sama-sama, insya Allah saya sampaikan ke beliau. Alhamdulillah, hatur nuhun sudah mampir ke studio Mini Bagus Podcast. Terima kasih. Kita beri kesempatan Kang Ojat mengucapkan selamat berbuka puasa untuk warga Banten. Iya. Kepada para pemirsa Bagus Podcast, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketemu lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.